Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Kita bersyukur yang ini kembali lagi kita diberi waktu oleh Tuhan untuk dapat kita mendengarkan suara firman Tuhan. Mari saya ajak kita membuka di dalam firman Allah, terambil di dalam Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang kedua. Kita buka bersama-sama dan mari kita merenungkan ayat tersebut ini. Wahyu pasal 2 ayat yang kedua berbunyi demikian. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dalam waktu ini, ayat yang barusan kita baca ditujukan kepada sidang jemaat yang ada di Efesus. Satu teguran yang disampaikan kepada sidang jemaat di Efesus, karena ketekunan mereka, kesetiaan mereka kepada Tuhan sudah sangat menurun. Dan di dalam pembacaan ini kita melihat, pertama kita melihat bahwa seolah dipuji keberadaan daripada sidang jemaat ini. Karena perhatikan dalam ayat ini, aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan tahu segala pekerjaan apa yang dikerjakan oleh sidang jemaat yang ada di Efesus. Lalu dikatakan di situ kita melihat baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu. Jadi jeripaya mereka, ketekunan mereka di dalam beribadah kepada Tuhan, Tuhan tahu semua keberadaan sidang jemaat di Efesus. Jadi kita akan melihat teguran-teguran yang disampaikan oleh Tuhan terhadap sidang jemaat di Efesus. Kalau kita bicara kota Efesus, kota yang terbesar di zaman murid-murid, di zaman Rasul, kota yang luar biasa megahnya. Kalau kita melihat puing-puing yang ada di kota ini, karena saya sudah berada di sana dan sudah melihat bagaimana di zaman Yesus kita melihat tiang-tiang yang luar biasa megah. Itu di zaman itu. Orang di zaman Yesus. Bangunan, bahkan lantai yang saya injak itu adalah marmer yang terbaik sampai sekarang ini, terkenal di dunia. Lantai jalannya aja untuk masuk ke kota itu marmer, bukan main kayaknya. Dan dikatakan bahwa kota ini adalah kota yang terbesar di zaman itu. Jadi satu kebanggaan daripada umat-umat Tuhan yang ada di Efesus ini, karena melihat bangunan-bangunan di kota itu adalah bangunan yang luar biasa, dan menjadi satu kota perdagangan di zaman itu yang cukup terkenal. Itulah kota Efesus di zaman Yesus. Dari bangunan kita lihat tadi luar biasa tiang-tiangnya. Bahkan ada tiangnya yang besar. Saya terheran-heran melihat di zaman itu sudah ada bangunan seperti itu.
kalau kita melihat ya dari gambar, dari foto yang ada itu, lalu kita melihat ada satu stadium yang terbesar di dunia zaman itu berada di kota Efesus. Jadi gedung pertemuan, stadium yang luar biasa. Kalau yang gambar saudara lihat itu adalah gereja, ya, sinagoga yang hancur. Lihat tiangnya besar. Dan kota ini menjadi kota kebanggaan, dan gereja yang ada di sana adalah satu gereja yang disebut sinagoga yang sangat dibanggakan. Tetapi saudara melihat kenapa tinggal puing-puing? Karena kalau saudara membaca di dalam ayat ini teguran terhadap mereka yang dikatakan di situ, kelihatannya dikatakan engkau dapat sabar terhadap orang-orang yang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Perhatikan selanjutnya dikatakan apa? Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapatkan pendusta. Kalau baca dari bahasa asli, bahwa di dalam sinagoga tersebut bukan lagi mereka memuliakan Allah, bukan lagi mereka mengagungkan Allah, bukan lagi mereka meninggikan Allah di dalamnya, tetapi di dalamnya banyak yang disebut rasul-rasul. Tapi ternyata karakter mereka sudah tidak sesuai dengan Alkitab ini. Ketika Yesus dan murid-murid sudah tidak ada, maka di dalam sinagoga tersebut dikatakan terjadi di dalamnya adalah orang-orang yang disebut tadi apa? Pendusta. Orang melihat dari luarnya luar biasa mereka beribadah kepada Allah. Tetapi di dalam gereja, di dalam sinagoga tersebut, sidang jemaat yang ada di Efesus, didapatkan hal-hal yang sangat negatif dan menyakitkan hati Tuhan. Kalau kita memperhatikan pada ayat yang ketiga, dan dikatakan, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Tidak mengenal lelah. Tetapi ayat 2 tadi dikatakan didapatkan di dalamnya pendusta. Sehingga kita melihat itulah yang menjadi satu kehancuran dalam kehidupan kerohanian mereka. Saya seringkali berkata bahwa gereja Tuhan bukan nampak daripada luarnya, megah, fasilitas mewah dan lain sebagainya. Karena kemegahan mungkin gereja yang ada sekarang ini tidak bisa sebanding dengan sinagoga-sinagoga di zaman Yesus, khususnya Efesus ini. 6 sinagoga yang ada di Wahyu, kami di sana melihat semua hancur. Tidak ada yang berdiri, dan tiang-tiang sungguh besar. Kalau bangunan-bangunan yang ada di Indonesia, berapa tebalnya dinding? Tapi tebalnya dinding sinagoga yang saudara lihat itu sungguh lebar. Bahkan ketika saya ke Yeriko melihat bagaimana yang mengelilingi Yeriko yang hancur, luar biasa tebalnya. Tetapi hanya oleh ujian benteng Yeriko hancur. Kota yang dikenal kota yang kaya, kota yang dikenal kota yang megah, kota yang dikenal adalah kota perdagangan yang luar biasa. Jika dilihat dari struktur pembangunan, luar biasa. Tetapi perhatikan
kok bisa hancur? Dan saya mempelajari ketika di sana dan berdialog, berkomunikasi dengan Gai di sana, dan dia berkata, kehancuran yang terjadi bukan karena dia hancur oleh manusia, tetapi dia dihancurkan oleh Tuhan lewat gempa bumi. Dalam Alkitab ada 7 gereja sidang jemaat Tuhan dan 6 hancur, dan hanya 1 yang tidak hancur, yang saya selalu katakan, yang gereja yang dikuasai oleh Katolik saat ini, itulah gereja Smyrna. Tapi saya menekankan di sini kehancuran yang terjadi di dalam gereja Tuhan yang ada di Efesus, bahkan kota yang ternama ini, karena satu, di dalam sidang jemaat terjadi pembohongan-pembohongan yang ada di dalamnya, justru yang di dalamnya yang menyebut rasul-rasul. Kedua, terjadi di dalam sinagoga yang ada di Efesus ini, di mana dijadikan perdagangan. Di zaman Yesus kita tahu sendiri ketika Yesus datang ke bait Allah, lalu melihat bahwa di dalam sinagoga dijadikan tukar menukar uang. Dan Tuhan marah dan sangat marah dan menghancurkan, melepaskan semua dagangan-dagangan mereka. Dan ini yang terjadi yang ada di dalam sinagoga yang ada di dalam Efesus. Zaman Yesus mereka dipuji, diberkati Tuhan, luar biasa kota itu. Gedung yang megah-megah yang ternama ada di sana. Tetapi karena sidang jemaat Tuhan tidak lagi hidup berdasarkan kehendak Tuhan, akhirnya apa yang terjadi? Hanya satu gempa bumi yang tidak berdosa bisa menghancurkan semua kota Efesus. Bahkan gereja Tuhan, sinagoga yang kita lihat dalam gambar itu adalah sangat kuat. Dan memang firman Allah berkata apa? Satu saat maka kita akan tidak akan lagi melihat sinagoga, gereja-gereja Tuhan batu tersusun rata. Karena Tuhan sanggup menghancurkan seketika itu saja. Karena Tuhan yang mempunyai dunia ini, Tuhan yang mempunyai segala-galanya. Orang berpikir ketika sampai di 6 gereja yang ada di sana yang hancur semuanya, dan kota-kotanya pun hancur semuanya, secara logika tidak mungkin. Karena bangunannya, strukturnya luar biasa kuatnya. Tapi di sini kita melihat kemahakuasaan Tuhan. Bagi manusia mustahil. Tapi bagi Allah tidak ada perkara mustahil. Dan tentunya kalau orang sudah ke sana, dia akan berpikir apa yang perlu lagi dibanggakan di dunia ini. Kota yang dibanggakan, kota yang sangat kaya raya, perdagangan dunia di waktu zaman Yesus itu adalah di kota ini. Tetapi yang ada reruntuhan. Kalau dulu masih baca di dalam Alkitab, tapi saya bersyukur Tuhan bisa bawa saya bisa berada di sana. Bersyukur bisa melihat yang dulu gereja yang dipuji-puji, dipuja-puja, tetapi kenyataan ketika Yesus sudah tidak ada, naik ke surga dan murid-murid pun sudah tidak ada, maka jemaat-jemaat yang ada di sana tidak lagi sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita membaca tadi seolah-olah dipuji oleh Tuhan, tapi kenyataan apa? Kehancuran terjadi dan didapatkan, tidak lagi hidup sesuai standar apa yang Tuhan tanamkan kepada mereka. Tuhan sendiri yang mengajarkan mereka. Tetapi kenyataannya Tuhan tidak ada. Mereka kembali dan menyembah berhala.
Mereka kembali suatu kehidupan karakter yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan kita melihat yang pertama tadi adalah berbicara tentang kehidupan pribadi dari semua sidang jemaat Tuhan yang ada di sana. Kehilangan ketekunan kepada Tuhan, kehilangan kesetiaan kepada Tuhan, kehilangan ketaatan kepada Tuhan, dan beralih tadinya kepada Tuhan, mereka lari beralih kepada dewa-dewa, patung-patung. Karena beberapa gereja di sana sampai detik ini patungnya masih ada, berhala di samping sinagoganya. Bahkan diperbaiki dan ditonjolkan supaya tentunya yang bersiaran ke sana, yang datang ke sana tahu bahwa apa yang dikatakan Alkitab itu benar. Masa sinagoga berdampingan dengan patung berhala, dan sampai detik ini masih ada. Dan pemerintah Turki tidak menghendaki ini dibangun kembali, tapi menjadi tempat ziarah untuk membuktikan kepada khususnya tentu orang-orang Kristen, inilah akibat orang yang tidak taat kepada Tuhan. Dan kalau saudara ke sana memang tentunya akan berpikir, kenapa ini harus terjadi? Untuk kota di gereja Smyrna tidak hancur, karena itu ada dalam satu kota, jauh daripada keenam kota yang hancur. Saya melihat dan membaca dari Wahyu, memang sungguh menyakitkan hati Tuhan. Ketika Gaib menceritakan, dan saya beli buku dari sana dan saya mempelajari bahwa di dalamnya terjadi kesombongan, saling menjatuhkan satu sama yang lain, menamakan adalah rabi, menamakan adalah rasul, tetapi perebutan kedudukan sama yang terjadi di akhir zaman ini. Jadi ketika saya di sana dan melihat dan membaca buku yang saya beli dari sana dan dapat melihat bagaimana situasi dan kondisi di negara kita. Lalu berbicara perebutan kedudukan, ternyata dari dulu yang sudah terjadi di dalam gereja Tuhan, di dalam sinagoga Tuhan. Kalau terjadi dalam gereja Tuhan pertikaian di berbagai tempat dan muncul di televisi, ternyata memang terjadi juga dulu. Jadi tidak heran kalau peristiwa ini terjadi. Dan saya katakan, hati-hati kita berada di penghujung akhir zaman. Apa yang mau diperebutkan di dunia ini? Kedudukan tidak ada yang kekal. Jabatan-jabatan dunia itu sementara. Jabatan organisasi gereja itu sementara. Ada yang 5 tahun, ada yang 4 tahun. Setelah itu apakah masih bisa duduk? Justru di situ kita melihat orang yang berebutkan kedudukan itu justru seringkali yang tidak baik yang ditampilkan. Yang menyakitkan hati Tuhan itu yang seringkali diperlihatkan karena apa? Supaya saya ini bisa duduk dan saya bisa memimpin. Tetapi pemimpinan di dunia itu sementara, tidak ada yang kekal. Tetapi yang kekal yang harus dipertahankan dalam kehidupan umatnya, orang yang percaya, orang yang beriman kepada Yesus Kristus, adalah mempertahankan iman kepada Yesus Kristus, ketaatan kepada Yesus Kristus, ketekunan kepada Yesus Kristus. Jangan seperti gereja yang ada di Efesus ini. Ditegur, dikatakan kelihatannya mereka mengusir roh-roh jahat, kelihatannya mereka tidak senang dengan orang-orang yang berbuat jahat. Tetapi dikatakan ayat tadi,
kebohongan yang terjadi. Jadi yang kedua yang perlu diperhatikan di sini dalam setiap kehidupan umat Tuhan di akhir zaman ini, standar rohani kita apakah sesuai dengan firman Allah? Standar kerohanian daripada jemaat di Efesus sudah tidak sesuai dengan firman Allah. Dan akibatnya kita melihat dihukum oleh Tuhan. Dan sampai detik ini bukan hanya gereja, bukan hanya sinagoga yang dihukum oleh Tuhan, tetapi kota pun turut terhukum. Karena semua hancur sampai detik ini. Kami keliling cukup luas. Apalagi kalau melihat hanya untuk stadiumnya, luasnya luar biasa. Dan stadium itu tidak seperti di Indonesia harus pakai mic, pakai sound system dulu baru kedengaran. Mereka di zaman itu tidak memakai sound system. Saya di tempat itu dari bawah saya berteriak yang di paling atas itu bisa dengar. Saya ada kirim gambarnya, tidak tahu, tidak tahu. Luas sekali. Ya, luar biasa kuasa Tuhan. Di zaman itu kita melihat penyertaannya terhadap kota-kota orang yang beriman kepada Tuhan, kota-kota yang benar-benar mereka takut akan Tuhan. Stadium yang besar. Coba kalau kita pakai untuk apa ini, gedung olahraga yang ada di Jatinangor sana, kalau tidak sound system benar bagus, tidak mungkin kedengaran sana teman. Tapi itu luar biasa luasnya. Tidak ada apa-apanya dengan Senayan. Tapi sangat heran. Diceritakan gaib dan coba satu naik paling atas sana. Lalu di bawah berkata A, maka di atas sana jawab A. Tanpa pakai mic, tanpa pakai loudspeaker. Sampai sekarang ini. Kalau Tuhan izinkan ada di antara saudara ke Turki sana, ke Asia kecil, karena Asia kecil ini adalah di negara Turki. Turki terbagi dua wilayah, yang sebagian Eropa dan sebagian Asia kecil. Cuma negara itu yang bisa berbagi dengan satu sungai yang cukup besar sekali. Tapi yang duduk 6 gereja Tuhan yang ada di Wahyu ada di Asia kecil. Dan saya bersyukur bisa keliling di sana dan bisa sampai ke kota Kolose yang ada dalam Alkitab, dan tempat-tempat di mana Yesus jalan dan murid-murid rasul-rasul jalan. Di zaman itu mereka tidak mengendarai kendaraan tetapi unta. Berapa kecepatan unta? Bahkan ada murid-murid jalan kaki dan cukup jauh. Saya berkata kepada gaib, masa jalan kaki jauh dari salah satu gereja sampai ke sini, ke gereja yang satu atau ke kota yang satu. Dan dikatakan zaman itu memang seperti itu. Dan orang-orang di zaman itu umurnya ratusan tahun. Tapi zaman sekarang masih saya dengar ada 100 lebih, tapi belum pernah saya dengar ada 200 tahun. Karena mereka dekat dengan Tuhan, karena mereka setia dengan Tuhan, karena mereka taat dengan Tuhan. Tapi ketika Tuhan sudah tidak ada di dunia ini, terjadi kemerosotan orang. Bahkan di Efesus kita melihat sangat jelas kejatuhan, kemelorotan mereka. Ayat 4 kita melihat dikatakan apa? Wahyu pasal 2 ayat 4. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan
yang semula-mula. Jadi kasih mereka mula-mula, pengiringan mereka kepada Tuhan luar biasa. Tetapi ketika Yesus naik ke surga dan para murid-murid sudah diangkat dan sudah kembali ke pangkuan Bapa, kasih mula-mula mereka terhadap Tuhan hilang. Jauh dan mereka kembali kepada jalur yang salah. Di dalam gereja bukan lagi mereka memuliakan Tuhan, bukan lagi mengagungkan Tuhan. Kesombongan terjadi di dalam gereja Tuhan di zaman ini. Merasa bahwa luar biasa fasilitas gereja-gereja atau sinagoga disebut zaman itu. Kalau saudara bisa lihat tadi bagaimana keberadaan gedung-gedung itu. Itu tahun di zaman Yesus. Marmer yang termahal di dunia sampai sekarang ini itu dijadikan jalan dan tebalnya luar biasa. Baik berkata ini marmer bahwa ini termahal di dunia sampai sekarang ini, Pak Pendeta. Tapi dijadikan itu jalan masuk ke kota ini. Bukan mengkaya, tapi yang paling kaya adalah anak Tuhan yang hidup dengan Tuhan. Ialah kota kerajaan surga. Itu yang lebih kaya. Dan kota yang termegah di dunia dan di akhirat hanyalah surga itu. Dan itu hanya bisa ditempati oleh mereka yang sesuai standar kehidupan rohaninya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Efesus, mereka telah kehilangan kasih mula-mula. Harusnya mereka menghormati Tuhan yang sudah membimbing mereka. Bukan manusia yang membimbing mereka awal-awal di sana, tetapi Tuhan Yesus. Harusnya semakin kokoh. Kita lihat sekarang ini di dunia, bahkan di negara kita sendiri. Apa ini? Nampak di mana? Dalam gereja-gereja yang ada. Tadi pagi saya dengar khotbah televisi, dia berkata, sebelum terjadi virus corona ini, wah, semua bangga dengan gedung-gedung, bangga dengan fasilitas gedung. Tetapi ketika corona melanda dunia ini dan negara Indonesia, gedung tidak dipakai. Yang tadinya dibanggakan oleh setiap para pelayan, para umat Tuhan, kalau bercerita kepada yang lain, wah gereja saya oke, fasilitasnya oke. Tetapi ketika bencana ini Tuhan izinkan ada di negara kita, bahkan semua negara, gereja tidak laku, gedung tidak laku, semua ibadah di rumah. Karena apa yang kita banggakan? Gedung yang kita banggakan tidak ada arti. Tapi yang berarti yang kita harus banggakan ketika kita memiliki Yesus secara pribadi dalam diri kita. Kita banggakan kalau dia ada di dalam diri kita. Karena gedung yang sebenarnya tempat kediaman Tuhan, bukan gedung yang nampak secara resmi, adalah pribadi
umat itu sendiri. Tuhan izinkan semua hancur 6 gereja yang ada di Asia Kecil, yang ada di Wahyu, untuk membuka mata para pengikut Yesus, pengikut Tuhan, bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini, dan tidak ada yang perlu dibanggakan di dunia ini, karena semua akan hancur. Dan kalau kita membaca Wahyu, bukan hanya hancur, akan lenyap semua yang ada di dunia dan langit ini. Yang tidak lenyap adalah saudari, yang Tuhan siapkan kepada kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang taat, sebagai orang yang tekun kepada Dia, sebagai orang yang melakukan apa kata Dia, bukan kata manusia. Lalu saya ingatkan, manusia bisa salah, organisasi gereja bisa salah, tapi firman Allah tidak pernah salah, dan Yesus tidak pernah salah. Maka yang dituntut dari kehidupan kita tentunya belajar daripada peristiwa yang terjadi di kota Efesus dan gereja di Efesus. Jangan sampai teguran firman Allah itu datang kepada kita. Yang dikatakan apa tadi kepada gereja yang ada di Efesus itu? Kasihmu yang mula-mula telah hilang. Jadi mari kita tunjukkan kasih kita, semangat kita mula-mula mengenal. Saya ingat ketika saya barusan dibaptis, saya dibaptis di Danau Tondano. Zaman itu belum ada istilahnya kendaraan-kendaraan. Mau ibadah dari satu desa ke desa yang lain jalan kaki. Ada KKR di mana jalan kaki bawa obor pakai minyak tanah. Pulang tengah malam, saya teringat bagaimana kasih mula-mula, dan zaman dulu GPDI orang Pantikosta dihina, dia dihina. Waktu saya mau dibaptis, tante saya berkata, nanti pulang dari danau bawakan air baptisan. Waktu saya beribadah sudah pindah ke Manado, karena saya waktu itu di Tondano, di Minahasa, dan saya waktu itu sudah kerja di PU di bagian irigasi. Dan di zaman itu waktu kekeringan jadi perebutan air, dan selalu hal airnya menjadi masalah besar, membuat saya tidak tahan. Saya tutup, diberi jam sekian baru dialirkan ke sawah yang ini, jam sekian di sawah yang ini. Saya ke jalan, tahu-tahu masih jalan saya teriak, Pak, lihat sudah dibuka lagi, karena perebutan untuk air sawah. Bahkan ada yang sampai berkelahi dan potong-potong, cuma gara-gara pembagian air. Akhirnya zaman itu saya berkata, buat apa mau Kristen? Sedangkan mayoritas di sana Kristen. Kerja di sini mau menghadapi bisa berkelahi dengan mereka, cuma karena air. Karena dibutuhkan sawah, harus mengatur irigasinya, bagaimana supaya air ke situ. Dan itu tugas saya di Minahasa dari itu. Di situ dipindahkan di jalan, perawatan jalan antara Tondano dan Tomoho. Juga ada masalah-masalah yang harus dihadapi, dan saya berkata luar biasa ini manusia Kristen di sini. Tapi ya, mau dibuat apa? Tapi puji Tuhan, saya dibawa datang ke Pulau Jawa, Surabaya, tanpa saudara, tanpa kenalan.
dengan nekat berani. Dan dalam pikiran saya hanya satu, kalau saya belum berhasil, saya tidak mau pulang ke Manado. Jadi harus tunjuk tekad bagaimana bisa makan, bagaimana bisa minum. Semua kenal kehidupan pribadi saya. Memang dari Manado sampai di Pulau Jawa ini, memang kehidupan di Mangkeret, kota Manado itu semua tahu. Karakter-karakter yang ada di sana sampai detik ini. Tapi Tuhan bawa di Surabaya, di sana saya bertobat yang menurut logika dan ilmu kedokteran tidak mungkin bisa disembuhkan. Kristen, tetapi Kristen yang tidak bertobat. Hilang kasih mula-mula yang saya saksikan tadi, ibadahnya dari kampung ke kampung, jalan kaki tengah malam jam 12 pulang. Dari salah satu desa Tataharan pergi ke Pololoan yang dijalani kurang lebih 2 jam jalan kaki. Dari Tataharan ke Masarang, desa di atas gunung pun sama. Zaman itu kasih mula-mula yang luar biasa. Tapi ketika sudah berada di daerah orang, karena terbawa dari karakter kampung Mangkeret Manado, maka di Surabaya lah nampak karakter yang buruk menyakitkan hati. Tapi menyebut Kristen. Tapi puji Tuhan, lewat penyakit yang dikatakan oleh dokter rumah sakit PSC Surabaya tidak bisa disembuhkan. Disitulah menyadarkan saya. Makanya selalu saya berkata, jangan sampai Tuhan mengizinkan masalah yang besar terjadi di dalam diri kita baru bertobat. Tapi lewat penyakit itu mengubah karakter saya. Menyadarkan saya, kasih mula-mula sudah tidak ada. Sudah tidak bisa disembuhkan oleh medis. Karena lumpuh 6 bulan itu yang paling parah yang saya tidak bisa ceritakan sakitnya. Dan dokter-dokter berkata bahwa tidak mungkin bisa sembuh lagi. Kalau saya ingat itu, bisa menetes air mata saya karena sakitnya yang dialami luar biasa tidak bisa. Tapi ketika datang diceritakan Yesus, karena sudah tidak bisa lagi disembuhkan di rumah sakit PAC, dikeluarkan dengan tujuan mau dikembalikan. Dititipkan Dok Fen Surabaya, salah satu KM Wahyu yang sedang dok di situ. Jam 5 dikembalikan, tetapi jam 11 malam saya dikunjungi. Dikatakan kalau engkau bertobat, kalau engkau percaya Yesus, kembali kepada kasih mula-mula, maka engkau akan sembuh. Tapi saya berkata, saya ini orang Kristen dari bayi. Saya tahu Alkitab. Saya menentang Alkitab. Karena saya seringkali dititipi Alkitab oleh Gideon Internasional untuk bawa ke satu kota. Jadi saya tempat. Sok pintar tapi bodoh. Sok mengetahui Alkitab tetapi sebenarnya tidak pernah baca. Kalau banyak orang Kristen seperti ini, hilang kasih mula-mula. So tahu Alkitab, so tahu ayat-ayat Alkitab, tetapi tidak pernah mengubah karakternya, dan itulah saya zaman ini. Tapi puji Tuhan, dipulangkan jam 5 petang. Jam 11 saya dilayani, jam 5 pagi saya bisa jalan dan normal dan sembuh sampai detik ini. Tidak ada kekuatan kuasa sama dengan Yesus bisa mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dulu yang ada dalam tubuh ini, Manado bilang opo-opo dan opo-opo. Tapi tidak ada kekuatan kuasa kegelapan bisa melawan kuasa Yesus.
yang terjadi di zamannya Yesus yang ada di Efesus ini. Mereka punya kasih luar biasa, kasih mula-mula terhadap Yesus. Tapi ketika Yesus dan murid-murid sudah tidak ada, maka di dalam gereja Tuhan jadi perebutan. Katanya mereka adalah rabi, katanya mereka adalah rasul. Jelas sekali kita baca tadi. Tapi Tuhan berkata apa di dalam pasal 2 ayat 2? Yang ada adalah kerusakan, pembohongan terjadi di dalam sinagoga yang ada di dalam Efesus itu. Bapa segala pembohong. Siapa? Iblis. Membohongi manusia yang pertama. Makanya mari kita selagi masih ada waktu, pertahankan kehidupan rohani kita, pertahankan kebenaran firman Allah, pertahankan kesetiaan kita kepada Yesus Kristus. Kelihatan mereka ada di dalam bait Allah, kelihatan mereka ada di dalam sinagoga. Tapi standar kerohanian yang dibutuhkan oleh Yesus tidak ada di dalam diri mereka. Renungkan film ini. Makanya saya pesan, berjaga-jagalah selagi masih ada waktu. Kembalikanlah cinta mula-mulamu kepada Yesus Kristus, sehingga ketika pengangkatan engkau terangkat bersama dengan Dia, engkau masuk dalam kerajaan surga, keselamatan yang kekal, sehingga tidak terjadi penyesalan. Jangan bangga dengan kekayaan yang kau miliki. Jangan bangga dengan fasilitas yang ada di dalam kehidupan Anda. Engkau yang ada dimanapun mendengar dan menyaksikan firman Allah. Mari sadar. Mari kembali kepada jalur ini. Bangga kita punya Yesus, karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada yang lain yang dapat memberikan keselamatan kepada manusia. Hanya Yesus secara pribadi. Dan kalau Yesus secara pribadi ada dalam diri, engkau tidak perlu bimbang dan takut dan gelisah, karena keselamatan yang kekal berarti sudah engkau miliki. Berbahagialah engkau. Hari ini engkau menyaksikan lewat YouTube, engkau menyaksikan lewat khotbah kami saat ini. Datanglah dengan sungguh-sungguh kepada Dia. Utamakan Dia lebih dari segala sesuatu. Dimanapun Anda berada, dimanapun Anda pergi, utamakan Yesus lebih dari segala sesuatu, sehingga jaminan keselamatan ada pada kita yang tekun dan setia, yang mengutamakan Tuhan lebih dari segala sesuatu. Apa yang terjadi di Efesus jangan terjadi dalam diri kita. Baik Allah itulah pribadi saya dan saudara. Adakah Dia di dalam diri? Karena diri kita yang menjadi rumah kediaman dari Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah hari ini kita bersama-sama, kita boleh mendengarkan suara Tuhan. Kita bersama-sama, kita dapat kembali beribadah kepada Dia. Dan kita tidak tahu kapan pengangkatan tiba-tiba itu terjadi. Adakah standar kerohanian yang dikehendaki Bapa di surga ada dalam diri? Karena saya punya keyakinan Tuhan ada di dalam gereja kita dan membela kita. Dia berkuasa untuk menyingkirkan segala virus penyakit. Karena orang lumpuh bisa berjalan, orang tuli bisa mendengar, dan kuasanya sampai detik ini tidak pernah berubah. Mujizatnya tetap sama sampai detik ini.
andalkan dia dalam hidup. Karena dia ada bersama dengan Tuhan.